Kalau gue sendiri di KTP gue sekarang udah penyiar radio. Udah. Cocok. Cuma emang agak sulit kalau kredit. Sih, ketika seseorang itu dia sudah memegang kamera, kemudian dia menghasilkan sebuah foto, kalau menurut saya dia sudah menjadi seorang fotografer. Oke. Gitu. Tinggal dia berada di level mana nih? Jangan salah. Di daerah selain Bandar Lampung itu alatnya lebih canggih loh. Lebih canggih. Lebih mahal-mahal dibanding yang di Bandar Lampung itu. Sedangkan yang mereka foto itu banyak kan kalau di daerah acara weddingnya kan di rumah. Teman terbaik Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Selamat datang di podcast Pro 2 RRI Bandar Lampung. Tiada hari tanpa karya. Dan sekarang barengan gue Indra Viko di podcast kali ini kita akan membicarakan satu topik bahasan yang seru banget, tentunya kekinian, dan kita sudah kedatangan dua narasumber yang sudah gue siapin di kali ini. Dan sebelum melanjutkan obrolan kita pengen flashback sebentar tentang dunia fotografi, karena topik kita di hari ini berkaitan dengan dunia fotografi. Kalau misalnya kita flashback ke beberapa tahun lalu, fotografi itu sangat booming. Dan ada dua golongan dari seorang fotografer biasanya. Yang pertama itu adalah fotografer jurnalistik. Kemudian ada fotografer bisa dibilang seni. Tapi lebih banyak lagi jenis-jenis dari golongan fotografer. Dan kali ini kita akan berbicara dengan dua fotografer Lampung. Ini bisa dibilang fotografer andalan Lampung. Fotografer Lampung Pasik mengenali mereka berdua. Dan hari ini kita kedatangan narasumber kita yang pertama ada Bang Randy Tobing dari For People Studio. Halo. Dan yang kedua ada Dimas Samit dari Sans Pictures. Halo. Selamat pagi. Oke, kita santai aja kali ini. Kita bakalan ngobrolin tentang topik yang sangat hangat banget untuk kali ini, yaitu adalah topiknya membidik peluang fotografi sebagai jalan menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, kalau dari kalian berdua udah cocok belum di kolom pekerjaan di dalam KTP pekerjaan itu ditulis fotografer? Udah cocok belum? Dari Bang Randy dulu deh. Oke. Ini teman Pro 2 ya. Teman Pro 2. Oke. Kalau menurut saya, kalau untuk dibilang fotografer sebenarnya udah cocok sih. Karena kan di dunia fotografi itu sampai saat ini udah banyak membuka lapangan kerja. Terus kedua, fotografer itu kan masuk ke pekerjaan yang profesional. Gitu, baik ada skill ya kan. Jadi kalau menurut saya apa yang kita kerjakan itu kan sesuatu hal yang kita banggakan. Jadi kalau menurut saya bangga kok di KTP saya itu menjadi seorang fotografer. Oke. Tuh. Itu dari pendapat Ya. Bang Randy. Ini manggilnya enaknya Dimas apa Samit ya? Lapangan dia. Samit. Ya? Oke. Mit, kalau menurut lo gimana? Menurut gua perspektif beda-beda ya. Iya. Kalau menurut gua cocoknya lebih ke pengusaha sih. Karena kan sekarang ini kan ada terbagi dari wira swasta, sama ada wirausaha, sama ada mungkin PNS itu gimana ya kalau ya, pegawai negeri lah ya. Ya Gitulah ya. Ya. Cuman pada akhirnya kalau untuk secara fotografer, gue juga setuju lah sama Bang Randy. Kalau emang pantesnya di KTP ada ya kayak fotografer gitu ya. Iya. Cuman lebih enak wirausaha juga nggak masalah sih kalau bagi gue pribadi. Yang jelas gue juga setuju pendapat Bang Randy. Gue juga bangga sih sebenarnya jadi fotografer. Sangat bangga. Mungkin terlalu ribet kali dari pemerintahnya harus mengkategorin pekerjaan. Iya, betul. Kalau gue sendiri di KTP gue sekarang udah penyiar radio. Udah. Cocok. Cuma emang agak sulit kalau kredit. Tapi kalau misalnya dari kalian berdua sendiri nih ya, untuk memulai usaha menjadi seorang fotografer, apakah dimulai kita harus punya studio foto? Kalau dari Samit dulu. Sebenarnya gue pribadi juga tadinya belum punya studio ya. Cuman mungkin harapan fotografer itu punya studio mungkin sekarang mungkin lebih banyak ya. Bahkan fotografi ini meluas lah. Ada fotografer
yang mungkin base-nya itu sebagai foto family, kiddie, wedding dan lain-lain sebagainya. Cuman pada akhirnya studio itu emang jadi acuan buat kita karena itu bisa dikatakan as a profesional. Profesional itu maksudnya kayak ada kantor. Misalkan oke, studionya nggak gede banget nih, tapi cukup untuk biasanya ada brief ke tim gitu-gitu sih paling enggak. Oh. Itu jadi cocok deh kayaknya emang kalau ada studio ya gitu. Oke, Bang Randy? Jadi memang kalau dari For People dulu dari saya, dulu memang start awalnya mau buka usaha di bidang fotografi itu memang foto studio. Ya. Jadi bagaimanapun harus ada studio. Tapi sebenarnya kan untuk fotografer itu untuk menunjukkan profesionalnya dia memang harus ada tempat usaha lah. Jadi kan klien pun datang, mereka lebih percaya, oh ini tempatnya di sini. Tiba-tiba mau cari apa, mau nemuin orang kan ada gitu. Karena memang banyak juga fotografer yang belum punya kantor atau itu ya mungkin budget. Iya, itu lebih ke gitu trusting ya. Tapi maksudnya namanya kan fotografer ini kan pekerjaan yang bisa mandiri, dalam arti kan bisa sendiri. Tapi step-stepnya itu banyak kok teman-teman kita yang di Lampung ini yang awalnya ya udah dia cuman modal kamera, komputer di rumah, setiap meeting di kafe apa, tapi stepnya berarti targetnya dia harus punya kantor dan endingnya memang harus punya studio. Gitu. Tapi gue pernah nanya juga dengan beberapa fotografer, gue bilang studio lu di mana? Tapi mereka bilang gue nggak punya studio, gue punya galeri. Nah ini apa sebenarnya perbedaan dari seorang fotografer punya studio dan punya galeri? Siapa yang bisa jawab? Gua ya. Oke, ya Mit, silakan Mit. Aduh, menurut gua karena emang gua juga berasal dari yang bukan punya studio sih sebenarnya. Nggak tahu juga kenapa tiba-tiba punya studio ya. Cuman kalau membandingkan antara galeri dan studio, sebenarnya mungkin Bang Randy ngerasain lah ngebangun studio sekeren ini di Lampung ya, For People Studio ya. Struggle-nya karena studio itu tuh bukan yang gampang juga sih menurut gue pribadi. Jadi besok mau punya studio itu emang harus dipikirkan hal yang paling kecil karena emang studio ini tempat nyaman, tempatnya spotnya bisa difoto semua ya kan. Karena kalau galeri itu emang bener-bener ke ruang kerja dan itu trusting buat klien sih. Jadi emang antara studio dan galeri ini ya beda konsep sih paling enggak. Kalau studio emang bener-bener harus kita bisa mumpuni lah studionya paling enggak dibanding galeri ya. Kalau galeri tempat trusting as a profesional, tempat buat yang orang klien tuh nyari kadang banyak juga ya case-case di lapangan yang nggak percaya di mana sih studionya, kita ketemu di kafe gitu ya kan, itu mungkin jadi problematika lah. Gitu. Bang Randy? Nah sebenarnya kan bidang fotografi ini banyak ya. Jadi memang ada beberapa bidang fotografi yang klien itu datang dia hanya butuh untuk melihat hasil. Jadi dibutuhkanlah si galeri itu. Oke, misalnya di bidang wedding, berarti itu klien itu kan pengennya datang lihat hasil foto, hasil album. Jadi banyak juga fotografer wedding itu yang punya galeri saja. Tapi begitu kita main di bidang retail, studio ini kan masuknya retail. Disitulah berarti harus ada studio, ada ruang tunggu dan lain-lain gitu. Jadi hal itu yang membedakan. Jadi bidang apa nih? Gitu ya. Banyak juga kok di Jakarta itu yang bergeraknya di bidang komersil gitu. Jadi si klien itu tidak perlu tahu ini studionya di mana, bagaimana. Yang penting dia meeting, ada ruangan untuk melihat hasilnya, udah cukup. Gitu. Iya. Tapi yang minimal kalau kata Samit tadi ada tempat untuk melihat hasil ya kata Bang Randy juga ya. Tapi sebelumnya kita disclaimer dulu, kita sekarang syuting itu di Studio For People. Tadi Samit sempat bilang studio sekeren ini memang lagi syutingnya di Studio For People. Kita ada di terasnya, ini bukan di kafe ya. ini di Studio For People. Jadi memang For People terkenal dengan banyak tanaman-tanaman ini. Sudut-sudut, setiap sudut bisa difoto kalau misalnya di sini. Makanya kita ambil lokasi syuting di sini. Tapi kita, gue punya pertanyaan lagi yang cukup kalian sendiri bisa jawab. Kalau Samit, Mit, kalau lu lulusan dari perkuliahan di ekonomi. Unila. Ekonomi Unila. Oke, kalau Bang Randy? Fakultas Seni Rupa dan Desain jurusan fotografi. Nah, ini yang mau gue tanyain. Karena ada mungkin stigma dari netizen juga gitu ya, masyarakat bahwa latar belakang
dari seorang fotografer itu dilihat? Kalau misalnya kayak Samit dari jurusan yang lebih general gitu ya. Lebih general, terus kalau Bang Randy memang asli dari fotografi. Apakah ini menentukan kualitas dari seorang fotografer? Ya. Samit. Silakan, Mit. Gimana ya? Gimana? Ngomongin kualitas itu menurut gua pribadi pengalaman sih. Paling nggak ada lah orang langsung profesional langsung karena Iya. tidak begitu menjalani, mereka tidak ada pengalaman ya. Iya. Bagi gua nggak ada yang salah sih kalau dalam setiap salah jurusan, tapi emang lebih bagus kayak Bang Randy. Ya dia kuliahnya fotografer. Dia benar-benar ngerti banget lah ya soal fotografi. Tapi so far sekarang kan dunia digital ya, banyak banget yang bisa ketahuin dari pengalaman, dari sarana prasarana. Bahkan kan gue juga sekarang main sama Bang Randy ya. Jadi gue tahu lah. Akhirnya berbagi ilmu ya, Mit. Yes, betul. Kita tukar pikiran itu sangat bermanfaat lah. Makanya teman-teman cari teman yang bermanfaat. Oke, Bang Randy gimana Bang? Ya Menurut Bang? kalau ditanya, ya sebenarnya ketika saya waktu itu kuliah di fotografi, memang di dalam perjalanan kuliah itu diajarkan rules dasar di dunia fotografi, gitu, ya kan? Tapi yang susahnya begini, nggak bisa dibilang juga, oh lulusan S1 fotografi pasti lebih bagus daripada yang otodidak, karena ini kan seni, gitu. Tapi saya yang sebagai sarjana fotografi itu tahu lebih dulu rules secara apa ya, secara akademik gitu, rules fotografi harus bagaimana. Apalagi di Trisakti waktu itu memang kita diajarkan lebih banyak ilmu untuk membuat foto di bidang komersil. Gitu, bidang komersil itu kan kita foto misalnya untuk iklan apa kan, lighting itu harus ada lighting, hair light, ini front light, side light itu diajarkan. Tapi begitu memang berpindah ke ranah wedding, kan itu pre-wed, itu kan memang lebih banyak unsur seninya. Jadi kalau dibilang yang sarjana lebih bagus belum tentu. Tinggal kita ini bermain di pasar mana, di bidang apa gitu. Cuman memang kalau yang namanya kuliah pastilah mempunyai ilmu yang lebih Dasar dibanding dasarnya dibanding yang otodidak. Karena lebih gitu. lebar lagi kan dia lebih. Ya balik lagi, laku nggak laku ya kita main di pasar mana gitu. Oke, ini seru banget obrolan kita. Berarti nggak apa-apa juga kalau misalnya anak kalian gitu misalnya nanti kuliah pengennya di jurusan fotografi, nggak masalah. Karena paradigma orang tua dulu dulu itu orang tua pengennya anak tuh sekolahnya di kedokteran, hukum, ekonomi. Ternyata fotografi juga bisa menghasilkan hal yang bagus lah di masa depan ya. Oke, nanti kita akan kembali lagi. Kita jeda dulu sejenak, nanti kita akan ngobrol lagi dengan Samit dan juga dengan Bang Randy. Tetap di podcast Pro2 RRI Bandar Lampung. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Teman terbaik Pro2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2. Oke, teman Pro2, kita balik lagi di podcast Pro2 RRI Bandar Lampung, tiada hari tanpa karya. Dan kita masih bareng Bang Randy dan juga dengan Samit, narasumber kita kali ini. Kita lanjutin pertanyaan kita, Bang. Kalau menurut kalian berdua sendiri, kalau misalnya ada seseorang dia sudah punya kamera baru nih, mungkin beli di marketplace dengan harga yang murah, terus juga mungkin kameranya simple, bahkan dia mungkin memfoto objek dengan handphone, apakah dia sudah sah dibilang menjadi seorang fotografer, Bang Randy? Oke, kalau menurut saya sih ketika seseorang itu dia sudah memegang kamera, kemudian dia menghasilkan sebuah foto, kalau menurut saya dia sudah menjadi seorang fotografer. Gitu. Tinggal dia berada di level mana nih? Amatir,
apakah profesional gitu. Tapi ketika dia sudah memegang kamera dan menghasilkan foto, kalau menurut saya dia seorang fotografer. Gitu. Pandangan Samit biasanya berbeda nih. agak beda cuman mirip-mirip lah. Setuju sih. Maksudnya kayak di level amatir. Tapi kan kadang kan kalau menurut gue ya, gue juga dulu punya. Ini gue aja ya. Maksudnya gue juga dulu awal punya kamera. Gue tuh tadinya bukan mau jadi fotografer, cuman emang buat dokumentasi. Ternyata gue menikmati. Akhirnya gue berada di level amatir dulu. Pas itu banyak kawan, banyak teman ikut kelas. Jadi ya bisa dibilang semi profesional lah ya. Masih semi, tapi mungkin kalau untuk komersil Bang Randy sih yang bisa ngejelasin. Kalau gue lebih ke jurnalis ya paling ya. Kalau foto-foto gue kan banyak di wedding, pre-wedding gitu-gitu sih. Motoin tawuran, nggak demo gitu Enggak, boy. Jurnalis. Jurnalis nih gitu mah. Tapi kalau misalnya gue nih ya, gue masyarakat awam yang tidak mengerti dengan fotografi, gue pengen merambah ke dunia fotografi nih. Sebenarnya apa yang harus gue siapin? Apakah ada kamera tertentu? Apakah gue harus beli kamera jenis ini? Terus juga misalnya gue sekarang kan karena digital harus punya komputer untuk editing. Apakah ada tips dari kalian lah untuk punya gear awalnya? Dari siapa dulu? Ya oke, boleh Samit. Gue dia. Samit. Oke. Karena gue juga sebenarnya sih kalau untuk kayak gitu fotografer ya, balik lagi tadi ya mengenai pasar, terus grade ya. Grade itu kan ada juga sih dalam fotografi grade B, C gitu-gitu. Ya secara kalau kita udah bisa menghasilkan cuan nih dari fotografer, hal apapun gearnya dari awal itu mungkin tepatnya lebih ke upgrade sih. Karena emang dari awal gue juga ya masih gear yang biasa banget dan mungkin menurut gue udah cukup mumpuni yang digital lebih megapiksel lebih gede, terus mumpuni itu kan kalau kita mau jual juga kita nggak mungkin dong jualan foto pakai kamera itu nggak mungkin HP gitu ya kan. Itu sih paling. Jadi kayak kalau itu bisa aja sih dilakukan, tergantung jalur kita tuh mau bener-bener mau jadi fotografer beneran atau gimana sih. Kalau gue sih kayak gitu ya pendapat gue. Oke, Bang Randy. Ya. Kalau untuk awal mulai berarti butuh alat ya. Betul. Kayaknya saya mau menjadi fotografer wedding nih di Lampung. Marketnya berarti misal ngambil pasar gedung-gedung seperti gedung-gedung yang bagus lah. Berarti saya nggak boleh nih alat yang terlalu jelek. Tapi ketika mau yang high end banget, belum ada nih budgetnya. Memang mau nggak mau kita startnya itu harus dari yang tengah. Karena kan kita berhadapan dengan klien yang bagus ya. Jadi memang kamera ketika untuk bekerja untuk menjadi seorang fotografer udah bekerja profesional, memang alat tuh nggak bisa yang murah banget. Gitu. Ntar dulu Bang, boleh gak sih gue nambahin? Sebenarnya tuh murahnya itu yang bagaimana sih? Murah itu dalam arti gini, kamera itu kan ada start dari under 10 sampai puluhan, sampai ratusan juta pun ada. Ada ya? Ada. Gitu. Biasanya kita itu nggak mau yang under 10. Itu yang under 10 itu yang biasa. Ya, gitu. Pastilah kita ini kan namanya mau start bekerja kan butuh modal. Lebih baik kita menunggu modal kita usaha ini lebih dari 10 dulu baru gue buka nih, gue buat Randy fotografi. Daripada modal baru kecil cuman 2 juta terus buka. Jadi lebih baik kumpullah modal itu, membeli alat dengan yang lah menengah kelasnya dibanding bela-belain yang penting gue buka dan lain-lain. Boleh kasih gue nambahin dikit? Boleh, silakan Mit. Sedikit tambahan juga sih, kadang profesi fotografer ini emang yang bisa dilakukan semua orang ya. Cuman kadang ingatlah fotografer ini membuat sejarah loh. Apapun itu mungkin bolehlah coba-coba. Cuman mungkin kalau gue menyempurnakannya lebih ke dipikirkan lah. Apalagi kita menghasilkan ya, kita berjualan itu kita pikirkan untuk hasilnya ininya. Mungkin kalau gua kasih tahu kita nggak bisa beli alat yang gede mahal-mahal juga, tapi juga kita nggak bisa dengan nekatnya pakai alat yang murah kita nekatin nih, karena itu berdampak pada klien-klien. Itulah sedikit edukasi sih gua. Cuman pengen lebih ke siapapun yang baru mulai, kalau emang bener-bener niat, bener-bener dipikirkan lah hal baiknya, karena itu kan kadang banyak nggak orang bisa sih pikirkannya. Karena jangan salah, di daerah selain Bandar Lampung itu alatnya lebih canggih loh. Lebih canggih, lebih mahal-mahal dibanding yang di Bandar Lampung itu. Sedangkan yang mereka foto itu banyak kan kalau di daerah acara weddingnya kan di rumah. Tuh
alatnya lebih mahal Iya, iya, iya. gitu. Oke, ini sorry banget teman Pro 2 ya. Emang ambience kita di sini Iya. ada ayam. Seru banget kali ini ya. Tapi nggak apa-apa ya. Kalau misalnya kalian sendiri, karena sekarang udah era digital, perkembangan di dunia digital ini kan memang sangat berkembang banget. Kalau dari kalian sendiri, industri fotografi ini di era digital sekarang di media sosial itu bagaimana pendapat kalian? Bang Randy? Oh, untuk sekarang di era, jadi kalau saya melihat ya dengan Ntar lu Bang, sorry Bang. Kalau lu kan kayaknya di era dari zaman era analog kali ya, Analog. ya? Sampai ke era digital iya ya. digital. Nah, Boleh nih. oke, jadi menjelaskan dulu memang kuliah itu masih film. Masih film, masih cetak foto di kamar gelap. Nah, memang waktu zaman kuliah itu merasakan lah perubahan perpindahan dari analog ke digital. Memang di zaman digital ini sangat membantu segi waktu dan biaya gitu. Cuman memang sekarang ini dengan berkembang pesatnya dunia digital, apalagi di bidang fotografi ini, semua orang itu bisa menjadi fotografer. Ya. Gitu. Apalagi dengan didukung smartphone, handphone semua kameranya bagus-bagus. Betul. Gitu. Tapi ada hal yang tidak bisa mereka lakukan. Gitu. Nah, itulah yang sampai sekarang menjadi kunci sebagai fotografer profesional ini masih tetap ada. Oke. Gitu. Baik pun AI. Iya. AI itu kan prompt, ya kan? Iya. Tapi kan butuh orang fotografi yang mengerti bahasa teknis fotografi untuk membuat prompt. Iya. Gitu. Jadi kalau dibilang apakah AI menggantikan fotografer? Mungkin secara kita moto lagi enggak ya? Mungkin tergantikan. Iya. Tapi fotografer itu bisa beralih dia menjadi orang yang membuat prompt itu gitu. Jadi kalau dibilang era digital ini fotografi semakin pesat, semua semakin gampang menjadi fotografer. Tapi itulah tantangan kita ini yang fotografer profesional ini bagaimana untuk survive. Begitu. Mit, pendapat Samit gimana? Apa sih tadi? Minum Mit. Industri. Oke. Perkembangan industri sekarang di era digital. Kalau perkembangan industri fotografi ya, karena gua pelaku fotografi yang paling gua sering lakukan tuh wedding ya. Iya. Sekarang itu sangat-sangat mudah ya. Tadi dibilang nggak usah punya studio nggak masalah juga sebenarnya, karena emang kita bisa jualan dari media sosial sebenarnya. Cuman kan yang benernya sih tepat, karena kita kan nikah nih, berhubungan dengan keluarga, papa, mama pasti pengen dong tahu. Biasanya kadang kan orang itu pintar-pintar ya sekarang, kayak mau jualan apa pintar-pintar lah dengan bahasa apa, apalagi ada ChatGPT. Emang digital sekarang ini kan banyak banget memudahkan kita lah si pelaku industri fotografi ini. Cuman emang menurut gua tetap ada kantor, tapi yang jelas kalau untuk di era saat ini itu sangat memudahkan banget. Banyak banget aplikasi yang kita pakai untuk memudahkan kita. Mungkin dulu Bang Randy kalau post foto di Facebook ya kali ya, ya kan Bang? Ya sekarang itu udah sampai ke banyak banget lah, apalagi sekarang yang naik TikTok tuh, Instagram itu kan sangat membantu juga. Cuman emang bijaksana kita emang harus cari survive-nya itu gimana biar lebih tetap standing out lah gitu. Iya. Namanya digital tuh pasti ada hal baik dan buruknya. Tapi Betul. kalau dibilang sangat membantu di dunia fotografi sangat membantu efisien waktu dan lain-lain. Iya. Itulah kenapa job seorang fotografer sehari itu bisa sampai 2, 3. Kalau dulu mungkin 1 ya kan ya. Karena kan harus cetak ke kamar gelap dulu. Benar. Sekarang udah banyak. Gitu ya Mit ya. Banyak kayaknya jobnya. Ya, amin aja kita ini. Terus tapi kalau kita lihat memang sekarang kan fotografer ini kan banyak banget ya. Yang kayak gue bilang tadi, gue punya kamera sedikit, gue bisa bilang kalau diri gue adalah seorang fotografer. Akhirnya membuka usaha foto wedding, apapun itu. Jadi persaingan kalian ini sekarang bagaimana? Apakah akhirnya saling sikut-sikutan? Bagusan gue nih kamera gue harganya 150 juta. Maksud gue persaingannya apakah seperti itu? Dan juga kalian bisa bertahan sampai sekarang ini itu gimana? Gimana, Mit? Silakan Mit. Oke. Tengok kan. Oke. Gua berpendapat bahwa persaingan saat ini itu pertama, kalau
menurut gue ya, pendapat gue kalau di komersil emang pastinya harus pakai kamera yang proper banget sih. Karena itu menunjang detailnya foto, terus kayak apalagi itu kan bakal naik tuh website atau billboard, itu kan harus bener-bener butuh kapasitas yang mumpuni ya. Tapi kalau di wedding juga nggak bisa kita pakai kamera sangat-sangat murah yang hasilnya gimana ya gitu. Cuman pada akhirnya kalau untuk style, karakter dan lain-lain membedakan kita dengan persaingan itu menurut gua so far iya, cuman nggak begitu signifikan karena gue pernah dengar juga sih kayak kita buat makanan enak aja nggak cukup gitu ya kan. Jadi emang butuh sistem dan strategi-strategi yang lain untuk ngemban dan bertahan di dunia seperti ini itu sih. Paling itu sih. Jadi gua nggak permasalahin soal persaingan saat ini. Yang jelas kita tuh bisa survive, kita ngerti apalagi kita dimudahkan kan. Yang penting kita nggak mager untuk melihat digital era perkembangan aja udah sangat membantu kita sih. Harus melek juga berarti ya. Betul, melek media sih. Oke. Terus Bang Randy gimana? Kalau- Tantangan terberat lo sekarang atau mungkin juga gimana lo sekarang bertahan? Sebenarnya kan kadang-kadang yang terberat itu ketika kita menjadi pelopor, terus di belakang itu banyak yang mengikuti, Ya. dibuat sama. Mm-mm. Bisa aja dia dengan harga yang lebih murah, Ya. gitu. Cuman memang For People Studio ini selalu membuat yang berbeda. Ya. Yang oke, muncullah studio baru. Apa yang mereka tidak punya itu kita yang buat gitu. Oke. Ya nggak ada masalah kita itu diikutin dengan model di dalam background ini itu no problem. Tapi paling nggak kita yang jadi pelopornya. Oke. Itu. Jadi ketika di luar sana ada studio yang bersaingnya mengikuti dan lain-lain, untuk For People sih nggak ada masalah. Tinggal siapa yang ngikutin, siapa yang diikutin. Itu dia. Iya. Jadi nggak perlu takut ya. Sebenarnya Ya. inovasi itu memang Ya. harus tetap perlu ya. Karena kan bisa dibilang kalian adalah pekerja seni jadinya ya. Ya. Pekerja seni gitu. jadi memang harus berinovasi terus dan nggak boleh ketinggalan zaman. Man. Begitu Betul. ya. Kalau pakai Polaroid boleh nggak pakai Polaroid? Boleh. Polaroid masih ada yang pakai nggak sih? Masih. Sekarang untuk apa Polaroid? Sebenarnya banyak kayak keponakan ya buat sama teman-temannya nongkrong gitu. Jadi pada akhirnya untuk dekorasi kamarnya. Oh. Jadi emang kalau Iya. fotografi ini sekarang itu udah sangat-sangat luas ya. Iya. Semua Iya. orang itu apalagi sekarang kan modelnya Camdic tau kan, Camdic yang Iya, kecil iya, itu tuh iya. banyak banget juga dipakai si pemuda Karena- kan. Iya. Bagaimanapun orang tuh suka bentuk fisik Iya. gitu. Jadi daripada yang dari handphone dia cetak adalah si Polaroid itu dengan Oh. tampilan unik, Iya. hasilnya dengan model klasik gitu. Gila zaman dulu itu Polaroid. canggih banget tuh Canggih. Polaroid. Sekarang jadi Langsung properti. jadi. Iya. Oke, Tuh. kita karena sudah di penghujung acara, mungkin gue pengen nanya dulu dengan kalian berdua juga tips lah ya untuk teman-teman memulai masuk ke dalam dunia fotografi. Meskipun lu nggak secara profesional, gue pengen pengen belajar dunia fotografi. Apakah gue memang benar-benar harus ikut kelas atau memang gue juga harus kuliah di fotografi? Ya. Bagaimana nih tips dari kalian pemula-pemula? Karena kan sekarang sudah banyak banget kan lapangan pekerjaan dari dunia fotografi. Sekarang foto sport, Ya, ya kan? ada Street banyak. fotografer tuh udah banyak banget Ya. sekarang kan. Kalau dari saran dari kalian bagaimana? Ya. Gue dulu ya. Oke, boleh, Bang Bang Randy. Sebenarnya gini, ketika gua nih pengen terjun ke dunia fotografi. Iya. Sebenarnya ya mana dulu? Gue mau wedding nih. Iya. Gue mau main wedding karena itu yang paling murah, paling gampang gitu. Tinggal kita lihat pasarnya. Mau main pasarnya di kalangan menengah, atas atau bawah. Itu kan perkara gengsi Ya. gitu. Kalau memang kita main di menengah atas, berarti kan kita harus mempersiapkan nih, baik secara ilmu. Ilmu orang menengah ke atas nih sukanya tone-nya warna apa ya? Gitu, style fotonya, yang candidnya bagaimana ya? Karena ketika kita aplikasikan style foto yang menengah ke atas dengan candid yang terlalu menyeni, itu nggak kena di menengah bawah. Iya, Malah iya. dikomplain, Iya, ini iya. kenapa fotonya setengah? Iya. Ini kenapa blur? Kenapa suami saya blur ini? Iya, gitu. Jadi Iya. itu yang harus dimengerti Iya. daripada nanti ke depannya menjadi masalah Oke. gitu. Ya, kalau alat sih banyak kok nyewa. Oke. Maksudnya nggak harus jadi fotografer tuh harus punya kamera yang mahal, nggak. Oke, gitu. harus ditenteng gitu ya. Harus yang bagus nggak. Yang penting ilmu dasar itu supaya membuat kita kualitas bagus dan menjadi yang berbeda. Oke. Tuh. Samit.
Menurut gua kalau mau mulai di fotografer pertama emang harus punya duit lah. Ya. Ya beli kamera juga ya. Ya. Betul. Terus menurut gua berpendapat bahwa kalau emang mau jadi fotografer kayaknya emang bener-bener harus banyak belajar karena media udah terbuka Oke. semuanya. Ya. Kelas juga penting, Mhm. tapi sekarang kita udah enak kan, digital dimudahkan. Oke. ChatGPT sangat bisa jawab Ya. semua pertanyaan kita ya. Tutorial YouTube juga banyak Betul, ya. YouTube banyak. Jadi menurut gua sangat mudah dan bisa lah semua orang kalau emang mau jadi fotografer. Fotografer. Tapi tergantung juga ya. Maksudnya tergantung itu kelasnya di mana. Oke. Foto wisuda kah, Ya. ya kan? Outdoor juga lagi ini kan. Foto sport tadi kata Bang Ibe Ya. itu juga bisa gitu ya. Pokoknya itu Bisa sih. semua lah Bisa pokoknya. semua Yang penting lah. lu banyak belajar, banyak sharing Ya. ya. Banyak sharing, Oke. banyakin teman yang bermanfaat sekali lagi. Oke. Emang banyak yang bermanfaat. Enggak, Banyak ya? maksudnya itu kan teman bermanfaat kalau kita Ada ngobrol. tapi? Ada. Oke. Ada dong, ya kan? Oke, thank you teman Pro2 dan juga Samit dan juga Bang Randy udah sharing dengan kita di sini. Mudah-mudahan apapun yang kalian sharing ke kita, kalian obrolin kita obrolin di siang hari ini bermanfaat untuk teman Pro2 yang pengen menjadi fotografer. Jadi jangan Oke. lupa teman bermanfaat. Itu mulu lu Mit. Oke, thank you teman Pro2. Sekian di podcast kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua dan kita berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Tentunya di acara podcast Pro2 RRI Bandar Lampung. Tiada hari tanpa karya. Bye. Teman terbaik kamu. Pro2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2.